Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita pagi hari ini, masih terkait dengan puasa. Insyaallah kita masuk pada rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, ya, rukun puasa yaitu imsak, menahan diri. Nah, imsak atau menahan diri. Dan yang kedua adalah berniat. Ya, rukun ini simpel sekali, hanya niat sama menahan diri. Nah, itu asal muasalnya. Sahnya, enggaknya puasa. Orang puasa tapi enggak berniat, berarti enggak dianggap. Karena dia termasuk aslul ibadah, asal muasalnya ibadah dengan niat. Atau ada orang niat tapi niatnya nggak benar. Bisa niat nggak benar karena niatnya riya. Maka niat puasa karena riya bukan syirik kecil lagi, tapi bisa menjadi syirik besar. Karena yaqa asyirik fi aslil ibadah. Terjadi syirik itu pada asal ibadah, maka bisa menjadi syirik besar. Kecil bisa berubah menjadi besar. Kemudian lihat niat pula. Kalau dia niatnya puasa, berpegang dengan hadis sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Pertama, hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Kedua, kalau orang puasa niatnya ingin sehat, berarti dia bukan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya puasa ini adalah syariat, dan kita puasa adalah karena murni menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan puasa yang niatnya bukan murni untuk Allah, berarti niatnya sudah tercampuri. Hakikatnya kalau Anda ingin puasa kemudian mendapatkan kesehatan, itu hanya mengikuti saja. Kesehatan, hikmah dibaliknya dari puasa itu hanya mengikuti. Dan perlu diketahui, rukun puasa yang kita sebutkan cuma dua tadi, imsak dan niat. Kita sudah bahas tentang niat. Dan niat, mahalluha al-qalb. Letaknya niat itu di hati. Ya. Letaknya niat di hati. Innamal a'malu binniyat. Letaknya niat di hati, dan amalan tergantung pada niat, tergantung pada hatinya. Dan amalan itu macam-macam, ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Adapun amalan hati seperti tawakal, rasa cinta, rasa benci, rasa harap, ya, kemudian termasuk ikhlas, termasuk niat, itu amalan hati. Dan amalan hati nggak boleh dikeluarkan dari hati. Amalan hati tetap di hati. Maka jangan dilafatkan amalan hati ini. Karena dikhawatirkan, sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah, bahwasanya amalan hati jika ditampakkan, khawatir akan terjadi apa? Riya. Ya. Misalkan menyebutkan satu amalan ibadah. Amalan ibadah ini dia sebutkan, kemudian pada akhir niat dengan lafaz dia ini mengucapkan mukhlishan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Ikhlas enggak boleh dikeluarkan dari hati. Itu amalan hati. Ketika kita mengucapkan saya melakukan ibadah ini ikhlas karena Allah, saat itulah Anda terjatuh dalam riya. Nah, maka enggak boleh dikeluarin. Itu penting, modal bagi kita. Nah, kemudian rahimakumullah, imsak. Imsak artinya menahan diri dari apa?
dari pembatal-pembatal puasa. Makan, minum, jima dijauhkan. Lantas bagaimana orang yang imsak, puasa, tapi dia hanya menjaga makan, minum, dahaga, menjaga dari jima, tapi lisannya nggak dijaga. Amalan-amalan maksiat nggak dijaga. Ini telah disebutkan Nabi SAW sebagaimana dalam sabdanya, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur. Qaula zur adalah ucapan kedustaan. Juga termasuk di dalamnya ghibah, menggunjing, namimah, ngadu domba, mencela, memaki, ya, berkata-kata kotor. Ini termasuk qaul zur. Barang siapa yang ketika puasa tapi dia tidak meninggalkan qaul zur, maka dan dia beramal dengan amalan kejahilan, amalan kebatilan, ya, wal jahla bih, yaitu kejahilan, kebodohan, termasuk padanya kemaksiatan, maka Allah tidak punya keperluan dengan puasanya dia yang hanya menjaga makan dan minum. Artinya apa? Puasa tetap sah, tapi apa? Ibadahnya berupa pahalanya ini sangat minim sekali. Ya. Bisa jadi di sini dikatakan puasa dia cacat. Dia hanya menjaga makan, minum, jima, tapi lisan nggak dijaga, mata nggak dijaga dari pemandangan haram, dari pandangan haram. Tangan nggak dijaga dari perbuatan maksiat untuk menggerakkan gadgetnya, untuk melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Ya, memukul, mendolimi saudaranya dengan misalkan guyonan dia, pranknya dia dengan tangannya misalkan. Maka yang demikian ini puasa yang cacat. Falaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Nah, rahimana rahimakumullah jami'an. Berikutnya kita akan masuk pada pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa di antaranya adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini pembatal puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Dan orang yang puasa ma'ruf, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan intim, ya, jima nggak boleh. Nah, dan keluar dari makan dan minum dengan sengaja adalah yang mereka makan dan minum dengan tidak sengaja, dengan lupa, ya, dan dengan terpaksa, dipaksa. Maka yang demikian keluar dari kondisi tersebut, termasuk jima. Ya, orang yang jima dipaksa. Misalkan seorang istri dipaksa oleh suaminya. Kalau kamu nggak melayani aku siang Ramadan ini, kamu akan kubunuh. Kalau kamu nggak melayani aku akan cerai kamu sekarang juga. Ini dipaksa. Maka ini ulama sudah menjadikan pembahasan. Bagi si istri, ya, dia dipaksa dan puasanya nggak batal. Karena dia betul-betul dipaksa. Itu pembahasan fikih para ulama. Ya, bagi laki-laki dia harus bayar kafarah dan dia harus qadha. Dia kafarah dan dia mengqadhanya. Nah, qadha puasa dan dia harus bertobat karena termasuk dosa besar. Ya, dan dia harus bayar kafarah. Kafarahnya berurutan. Yang pertama, membebaskan budak. Tentunya membebaskan budak itu biayanya mahal sekali. Tapi kendalanya sekarang nggak ada budak. Nah, kedua, kalau nggak ada yang pertama nggak ada, maka dengan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus. Kalau ternyata putus, maka hitungannya dari awal lagi. Terhitung dari awal lagi. Katakan dia puasa 2 bulan berturut-turut, ketika hari ke-10, dia nggak kuat, putus. Maka mulai hitungan dari awal lagi. Berat sekali. Dan yang ketiga, yaitu dengan memberi makan 60 orang miskin. Dan ini rata-rata yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian jika wanita ini nggak dalam keadaan
uh, dalam keadaan nggak dipaksa, artinya sama-sama senang. Dua-duanya sama-sama melakukan jima, hubungan intim di siang Ramadan. Ya, apa bagi mereka? Pertama, mereka berdua harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ya, bagi mereka berdua harus mengqadha, menggantinya nanti setelah Ramadan. Ya, ketiga, bagi laki-laki wajib kafarah. Seperti kita sebutkan tadi, tiga urutan. Budak kalau mampu dan kalau ada, dan di muka bumi ini perbudakan nggak ada kecuali ada satu daerah yang masih ada sistem perbudakan. Satu negeri, yaitu negeri Mali. Ya, dia di bawahnya Aljazair, Algeria. Sampai sekarang dikatakan masih ada sistem perbudakan. Bebaskan budak. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ketiga, ya, kalau duanya sudah nggak bisa, baru memberi 60 orang miskin dengan makanan. Tentunya makan sampai kenyang. Ya, itu. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Itu hanya bagi laki-laki, bagi wanita enggak. Nah, bagi laki-laki untuk poin yang ketiga ini. Nah, kemudian begitu pula orang dipaksa makan. Ya, makan kamu. Kalau kamu nggak makan, kamu akan kubunuh. Ya, maka dia makan dan dia nggak batal. Kenapa? Karena dalam keadaan mukroh, dipaksa. Nah, kemudian dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa. Yang demikian tidaklah membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutim shaumahu. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Kata Nabi SAW, jika seseorang lupa makan dan minum, ya, tetap sempurnakan puasa dia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan dia makan dan minum. Nah, biasanya ada orang-orang ketika makan baru masuk tenggorokan diingetin sama istrinya, "Mas, kamu kan puasa." Ya, belum masuk sudah diingetin. Nah, barakallahu fikum. Dan ini terjadi rahimana wa rahimakumullah jami'an. Terjadi rahimana wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fik. Kemudian kalau terjadi hubungan intim, jima di siang Ramadan, mereka lupa. Dan tentunya ini kejadian yang sangat jarang sekali. Ya, karena mereka berada dalam puncak kenikmatan seperti itu dan dilupakan di hari itu subhanallah jarang terjadi. Tapi terjadi. Ya. Jarang dan terjadi tapi. Nah, bagaimana hukumnya? Jika dalam keadaan lupa, maka tidak mengapa. Ya, hubungan intim, di tengah hubungan intim jima, dia ingat, langsung diselesaikan. Ya, bukan diselesaikan terus dilanjutin, bukan. Tapi langsung berhenti dan diselesaikan. Dan ini, ya, berhenti artinya selesaikan, jangan dilanjutin lagi. Dan ini tidak membatalkan puasa. Masya Allah. Begitu pula jima di siang Ramadan terjadi di kampung Badu. Ya, orang-orang Arab di gunung, mereka jauh dari ilmu agama. Mereka nggak paham sebagiannya kalau hubungan intim jima di siang Ramadan itu pembatal puasa. Maka karena kebodohan mereka, puasa mereka nggak batal. Ini ringkasan dari pembahasan fikih para ulama. Kemudian yang berikutnya, muntah dengan sengaja. Ya. Keluar dari sengaja, ada muntah yang nggak disengaja. Bukan dari kehendak dia. Maka ini tidaklah membatalkan puasa dia. Karena dia nggak sengaja. Nah, dan ada pun pembahasan yang dibahas sebagaimana kaidah Ibnu Abbas, sengaja ataupun tidak sengaja, kalau hanya muntah, tidak membatalkan puasa. Sebagiannya menjadikan dalil dengan kaidah Ibnu Abbas, al-fitru mimma dakhala la mimma kharaja. Nah, pembatal puasa itu yang masuk ke dalam mulut, bukan yang keluar dari mulut, bukan yang keluar dari perut. Nah, itu di antara pembahasan para ulama itu terjadi silang pendapat. Tetapi kebanyakannya berpendapat kalau dia tidak sengaja maka tidak membatalkan, tapi kalau menyengaja maka itu membatalkan puasa. Nah, alhasil tinggalkan untuk lebih berhati-hati, tinggalkan yaitu memuntahkan sesuatu dengan sengaja. Nah, ataupun tidak sengaja itu di luar kekuatan dia, di luar kehendak dia. Nah, dan ini jarang mungkin dipakai di negeri kita. Adapun di negeri Arab sering dipakai.
orang menggunakan terapi muntah dengan sengaja. Kenapa? Mereka yang mengalami begah di perut, masalah di perut, ya, kemudian perut terlalu penuh, ya, mereka menggunakan terapi muntah. Jangan memasukkan tangannya, ya, kemudian anak lidahnya dirangsang, digerak-gerakkan, agar apa? Agar dia mengeluarkan isi perutnya. Kenapa? Muntah termasuk terapi. Sering digunakan mereka, orang-orang Arab kuno, sampai zaman sekarang. Untuk terapi apa? Membersihkan kotoran-kotoran lambung, lendir-lendir di lambung. Untuk mengurangi apa yang ada di dalam perut. Orang makan terlalu kenyang, perutnya penuh, ya, kemudian bikin sesek. Kenapa? Lambung penuh akhirnya jatah makan, jatah minum, jatah nafas berkurang, ya, sehingga menekan diafragma menekan paru-paru, ya, ruang gerak paru-paru jadi sedikit, jadi sesek, sehingga dimuntahkan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, ya, sehingga langsung keluar. Juga di antaranya manfaat muntah adalah untuk menjernihkan pandangan mata, masya Allah. Dan itu sudah teruji coba di zaman mereka, ya, masa lalu sampai sekarang masih dipakai. Makanya dibahas muntah dengan sengaja di siang Ramadan jangan dilakukan, ya, lebih baik ditinggalkan. Barakallahu fikum. Nabi SAW telah bersabda, ya, dari hadis Abu Hurairah juga, ya, dari riwayat Abu Daud, Tirmidzi, disahihkan Syekh Albani, man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang muntah menguasainya, artinya muntah nggak disengaja, muntah itu sudah menguasai dia, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya, tidak ada qadha bagi dia, ya. Man dar'ahu qai'un, ya, wa huwa sha'imun, ya. Di sini artinya apa? Muntah menguasai dia. Namanya menguasai, lafadznya berarti apa? Dia nggak sengaja. Maka mafhum mukhalafah, ya, maka pemahaman sebaliknya adalah kalau sengaja, lawan dari hukumnya. Kalau muntah nggak disengaja, dikuasai oleh rasa muntah, maka nggak ada bagi dia qadha puasa. Sedangkan dia dalam keadaan puasa, nggak ada qadha. Menunjukkan kalau dia sengaja, berarti itu pembatal. Ya, mereka berdalil dengan hadis ini. Kenapa? Berarti ada qadha. Tentunya menunjukkan itu pembatal. Ini mereka memahami bahwasanya muntah sengaja itu membatalkan puasa. Nah, namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib membayar qadha. Di sini dijelasin. Berarti hadis ini mengkokohkan bahwasanya orang yang muntah dengan sengaja harus mengqadha. Namanya harus mengqadha, wajib mengqadha, berarti batal puasa dia. Nah, dan ini pendapat yang kuat yang dipilih oleh mereka yang mengatakan muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Nah, adapun pendapat yang pertama tidak membatalkan, berdapat dengan kaidah Ibnu Abbas. Al-fitru mimma dakhala la mimma kharaja. Pembatal puasa itu yang masuk, bukan yang keluar. Tapi hadis ini hadis yang sahih, maka hadis inilah yang menjadi landasan kokoh akan kuatnya pendapat ini. Barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang tidak membatalkan di sini adalah jika muntahnya tadi tidak disengaja atau menguasai diri dia, ya, selama menguasai diri dia. Kemudian yang ketiga, pembatal puasa adalah haid dan nifas. Haid dan nifas, ya. Sebagaimana datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Nabi SAW ditanya tentang sebab kekurangan agama wanita, ya, beliau berkata, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ya, bukankah wanita jika haid itu tidak sholat dan tidak puasa, tidak sholat dan tidak puasa. Nah, adapun jika orang atau wanita haid, dia tetap memaksakan diri puasa dan sholat, tetap puasa dan sholat dia gak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena jelas membatal. Ya. Terkait dengan haid dan nifas, apakah boleh wanita haid dan nifas di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran? Ini ulama khilaf.
Di antaranya boleh asal tidak memegang Al-Quran atau mushaf secara langsung. Misalkan dia pakai kain atau pakai sarung tangan untuk memegang Al-Quran, itu tidak mengapa. Ada di antaranya memegang mushaf itu betul-betul nggak boleh untuk wanita haid. Sebagaimana firman Allah, la yamussuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Sehingga orang haid mereka nggak boleh sama sekali memegang Al-Quran, pakai pengalas ataupun tidak pakai pengalas. Ya, sebagian berpendapat tidak diperbolehkan. Sebagian membawakan bahwasanya ayat ini itu sebenarnya diperuntukkan untuk siapa? Najis, yaitu najis ma'nawi. Artinya najis ma'nawi yaitu Al-Quran ini nggak boleh dipegang oleh orang-orang non-muslim, orang kafir. Itu maksudnya. Artinya orang haid dia muslimah. Nah, dan dia berarti boleh megang. Nah, dan tetapi megangnya dengan tetap menggunakan pembatas. Nah, ada yang berpendapat sama sekali nggak boleh pakai mushaf, dia baru boleh membaca pakai aplikasi Al-Quran. Dia baca terus, tapi aplikasi itu dihukumi bukan hukum mushaf. Dia hanya tulisan dan boleh dibaca di situ. Nah, barakallahu fiik. Ini pembahasan para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kadang dibutuhkan memang membaca Al-Quran. Bagi siapa? Mereka yang penghafal Al-Quran perlu untuk mengulangi, memurojaah Al-Quran. Penting. Dan terkadang orang tidak membaca Al-Quran, merasa dia hatinya, relungnya hambar, sehingga dia merindukan Al-Quran. Ya. Fa ini rahimahullah pembahasan fikih. Dan ya, bagi Anda wanita haid dan nifas membaca Al-Quran, paling bagus tadi pakai pengalas. Ya. Pembatas antara Al-Quran, mushaf dengan tangan, ya, dengan tangan. Barakallahu fiik. Demikian rahman wa rahimakumullah jami'an. Terkait lagi dengan haid dan nifas. Ya, haid dan nifas ini urufnya maksimalnya beda-beda satu negara dan negara yang lainnya. Ya. Negara Indonesia dengan Eropa, wanita haid dan nifasnya waktu paling lamanya itu beda-beda, kembali kepada uruf. Sebagaimana kaidah al-adah muhakamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Ya. Contoh, adatnya safar. Katakan Jabodetabek, adatnya, urufnya itu nggak masuk safar. Dan ini kembali kepada uruf. Ya, walaupun jauh, tapi karena urufnya nggak masuk safar, maka bisa dijadikan hukum nggak masuk safar. Walaupun sini Tangerang misalnya, ya, ini nggak masuk urufnya safar. Nah, maka uruf atau adat bisa menjadikan hukum. Begitu pula tentang haid. Apa maunya kita pengen tahu maksimal waktu haid? Karena ada beberapa negara seperti di beberapa daerah maksimal waktu haid, katakan ada yang 8 hari 10 hari. Ya, kalau masih ada yang haid dihukumi dengan waktu maksimal, berarti apa? Lebih dari 10 hari nggak dihukumi dengan hukum haid. Ya, ada beberapa negara seperti di Eropa lebih dari 14 hari. Lebih dari 14 hari, ya mereka sampai haid, ada yang sampai 14 hari. Dan itu masih dianggap haid. Lebih dari 14 hari, ya kalau masih ada keluar darah, maka nggak dihukumi dengan hukum darah haid. Kenapa? Karena kembali kepada uruf. Lebih dari itu berarti dihukumi dengan darah istihadhah. Itu karena penyakit. Karena ada masalah pembuluh darah. Nah, barakallahu fikum. Dan untuk haid dan nifas, ya, ada kasus ibu-ibu biasanya mengalami flek, ya, flek. Maka itu bukan dihukum haid. Tetap kita lihat, ya, di antaranya ulama menyebutkan wanita harus paham, ya, ciri-ciri darah haid dan bukan haid. Di antara darah haid seperti warnanya hitam, kemudian dia cepat beku dan kental, kemudian aromanya khas, ya, kemudian dikeluar dari dalam rahim. Nah, warnanya bukan warna segar, tidak menetes, ya. Adapun darah istihadhah, warnanya cenderung merahnya terang. Kemudian aromanya aroma darah, dan dia keluar bukan dari dalam rahim, tapi keluar sekitar kemaluan wanita yang dekat ke arah luar. Nah, dan dia lebih cair, ya, tidak kental. Nah, maka dia harus paham. Maka al-ibrah bil haqa'iq.
Ibrah yang bisa diambil adalah dengan hakikat. Ketika kita tahu ini hakikat darah haid, berarti dia haid. Ya, ketika dia tahu ini hakikatnya bukan darah haid, berarti bukan darah haid. Itu diantaranya yang harus difahami oleh kaum wanita. Nah, kemudian yang berikutnya jima, ya, hubungan intim dengan sengaja. Tadi sudah sempat kita sindir dengan hubungan intim dengan sengaja. Dan hubungan intim dengan sengaja, ya, maka jelas puasa dia batal, ya, puasa dia batal dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengqadha'nya dan harus bayar kafarah bagi kaum laki-laki saja. Kaum wanita enggak, dia cuma wajib mengqadha' saja. Nah, kecuali kalau tadi kaum wanita dipaksa. Kalau wanita dipaksa untuk hubungan intim, ya, dengan suaminya, kalau kamu enggak mau, aku akan siksa kamu. Kalau kamu enggak layani aku akan cerai kamu sekarang juga. Maka ini termasuk dipaksa. Jika dipaksa, bagi wanita enggak ada qadha dan dia tetap melanjutkan puasanya. Ini perkara khilaf tentunya, perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wanita ini juga batal puasanya, dia mengqadha puasa. Nah, adapun juga pendapat yang berikutnya, bagi wanita enggak ada qadha, dia tetap menyempurnakan puasanya, qadha bagi kaum laki-laki dan kafarah bagi kaum laki-laki. Karena dia yang memaksanya. Nah, kemudian rahimakumullah jami'an. Kemudian terkait dengan jima, ya, di siang Ramadan, ya, jima di siang Ramadan, ya, kalau dilakukan lupa atau nggak tahu ilmunya, maka nggak membatalkan puasa. Jima di siang Ramadan, suami istri nggak ada yang ingat, lupa, maka nggak ada qadha. Dia lanjutkan puasanya dan ketika ingat langsung hentikan aktivitas itu. Jangan dilanjutin sampai selesai. Nah, kemudian ketika dalam keadaan tadi apa? Bodoh, nggak punya ilmu. Kalau ternyata jima di siang hari itu pembatal puasa. Alhamdulillah kita banyak media, banyak tempat-tempat ilmu. Seperti demikian orang bodoh, orang nggak tahu jima pembatal puasa, ya, itu jarang sekali. Dan di negeri Arab masih kita dapati. Kenapa? Karena mereka di kampung-kampung Badu nggak ada televisi. Ilmu kadang nggak nyampe pada mereka. Makanya Nabi SAW memerintahkan hijrah dari apa? Dari kampung Badu ke perkotaan. Kenapa? Tempatnya ilmu itu di perkotaan. Nah, dan rahmatullah, jima disebutkan oleh para ulama, ya, jika ada seorang lelaki, permisi, akramakumullah, memasukkan ujung kemaluannya saja, ujung kepala kemaluannya, pucuk dari zakarnya dia kepada kemaluan wanita, maka cukup itu membatalkan puasa. Walaupun hanya main-main, hanya dimasukkan di ujungnya saja, cukup dia batal. Walaupun nggak semuanya masuk, walaupun nggak sampai orgasme, walaupun nggak sampai ketika memuncak-muncaknya, asiknya menurut mereka pasangan suami istri ini, tetap dia pembatal puasa. Walaupun itu nggak dimasukkan di lubang atau liang vagina, permisi akramakumullah, walaupun dimasukkan di lubang duburnya, itu juga membatalkan puasa. Ya, walaupun dubur istrinya, walaupun wanita itu halal, ini termasuk luti sura, perbuatan kaum Lut yang kecil. Ya, adapun laki-laki sama laki-laki, ya, itu termasuk perbuatan luti kubro. Ya, ingat, perbuatan luti kubro termasuk perbuatan salah satu maksiat yang dicela Nabi SAW sampai dengan 3 kali laknat. La'anallahu man fa'ala fi'la qaumil Lut, la'anallahu man fa'ala fi'la qaumil Lut, sampai 3 kali. Ya, satu-satunya dosa yang dilaknat Nabi 3 kali adalah yaitu liwat, luti. Dan hati-hati, ya, mau istri yang halal atau wanita yang nggak halal, atau mau laki-laki ketemu laki-laki di dubur, itu semua dosa besar, haram. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki dapat celaan 3 kali, dosa besar. Kenapa? Akal itu terbalik. Akal terbalik. Nah, kedua, kenapa? Karena lubang dubur bukanlah tempat untuk hubungan intim. Ya, lubang dubur tempat untuk membuang najis. Di mana akal sehatnya? Tempat kotoran dimasukin untuk kenikmatan yang Allah berikan dari hubungan intim. Ketiga, ya, liang vagina adalah tempatnya. Dia seperti ladang bagi kaum laki-laki. Ya, dan adapun lubang dubur bukan tempatnya. Coba
Allah berikan keutamaan pada liang vagina, permisi akramakumullah, ketika melahirkan sampai liang vagina itu bisa membesar 200%. Coba, bagaimana ciptaan Allah? Allah ciptakan pada untuk tempatnya. Dan dia bisa mengecil lagi. Ya, lain sama lubang dubur. Dia gak bisa membesar seperti elastis, seperti liang vagina. Dan ketika dimasukin benda-benda asing, dia lama-lama akan melebar dan tidak kembali. Makanya akan menimbulkan apa? Penyakit. Pertama, saraf sphincter anus, ya, saraf yang mengatur kembang kempisnya anus akan rusak. Menyebabkan apa? Akan menyebabkan rasa sakit, satu. Kemudian menyebabkan apa? Menyebabkan feses keluar tanpa dirasa. Itu efeknya. Masya Allah. Makanya menyelisih fitrah yang Allah berikan kepada suami istri. Nah, maka hati-hati. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Dan yang berikutnya juga termasuk pembatal. Jadi cukup masuk walaupun nggak keluar air maninya, itu sudah membatalkan puasa. Walaupun hanya di ujungnya saja masuk, itu cukup membatalkan puasa. Nah, lain kalau misalkan orang main-main, permisi, bermain-main misalkan di labia mayora, ya, bibir kemaluan, dia puasanya nggak sempurna, cacat. Karena dia nggak bisa meninggalkan syahwat. Main-main di siang Ramadan, yang main-main itu mengantarkan kepada pembatal puasa. Ya, dia main-main misalkan di labia minora, labia mayora, hanya ditempelin saja. Ya, nggak dimasukin kepalanya. Ya, yang demikian diantaranya tidak batal. Kenapa? Karena dia nggak masuk pada liang vagina. Hanya main-main. Tapi apa? Puasa dia cacat. Ya, pahala dia dikurangi. Nah, sungguh sangat disesalkan sekali. Ini pembahasan yang Masya Allah harus detail untuk disampaikan. Ya, Innallaha la yastahi anil haq. Ya, Allah sudah berfirman, Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Nabi juga bersabda, Innallaha la yastahi anil haq. Ya, Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Kenapa? Karena kalau ilmu ini nggak disampaikan, akan banyak kaum muslimin terjatuh dalam yang seperti ini. Makanya perlu disampaikan biar kita nggak jatuh yang seperti ini. Nah, kemudian rahmatullah, yang berikutnya pembatal puasa adalah keluar mani karena bercumbu. Ya, keluar mani karena bercumbu. Ya, ini keluar mani yang karena bercumbu ini termasuk pembatal. Ya, bagaimana dengan orang yang bercumbu tidak keluar mani, hanya keluar madhi? Ya, ulama berpendapat. Ya, sekali lagi ini perselisihan pendapat. Kita sebutkan ringkasannya. Kalau bermain bercumbu, suami istri bercumbu, ya, misalkan ciuman, berpelukan dan lain sebagainya, ya, maka jika keluar madhi, ya, maka tentunya puasa dia cacat, nggak sempurna, karena dia terjerumus dalam syahwat yang dilarang. Kemudian kalau keluar mani, perlu diketahui, mani itu tidak akan keluar kecuali karena orgasme, memuncak-muncaknya, syahwat yang sudah menggelegar, baru dia keluar. Ini membatalkan puasa dia. Bercumbu sampai keluar mani. Kenapa? Karena melewati masa orgasme. Ya, maka batal puasa dia. Batal puasa dia. Kecuali ada orang punya penyakitan, ya, keluar mani tanpa dirasa. Artinya memang punya masalah pada sarafnya dia. Mani keluar, ya. Keluar cairan dari kemaluannya laki-laki tanpa disadar dan wujudnya mani. Maka ini adalah penyakit dan udzur dan bukan pembatal puasa. Nah, karena keluar dari hukum asalnya. Nah, dan tidak ada proses kelezatan, orgasme, tiba-tiba keluar begitu saja. Nah, itu rahman wa rahmakumullah jami'an. Dan juga yang jadi masalah pembahasan yaitu bagaimana orang yang dia di siang Ramadan mimpi, ihtilam, ya, tidur, Masya Allah, sebagainya tidur habis sholat fajar. Subhanallah, sedang asyik nikmat berhubungan atau berjima dengan istrinya, sehingga mimpi basah. Apakah batal puasanya? Sekali lagi, rufi al-qalam an thalath. Ya, rufi al-qalam an thalath. Di antaranya apa? An-naim. Ya, orang yang tidur
orang yang pingsan nggak ada beban bagi dia. Kalau dia mimpi melakukan jima di siang Ramadan, tentunya mimpi itu tidur, nggak mungkin mimpi dalam keadaan melek. Nah, kalau dia bilang mimpi dalam melek kemudian keluar sperma, itu namanya bukan mimpi, namanya ngayal, traveling gitu. Nah, ini dimaksudkan adalah mimpi dalam keadaan tidur. Maka apa? Dia nggak batal. Dia nggak batal. Nah, bukan pembatal. Nah, begitu pula kasus yang lainnya. Nabi juga pernah dalam keadaan dia janabah dan sudah adzan. Nabi selepas hubungan intim jima, sahur masih dalam keadaan janabah dan masuk adzan masih belum mandi. Apakah puasanya batal? Enggak batal. Masih tetap dia bisa puasa. Nah, bisa puasa. Barakallahu fikum. Maka itu pembahasannya rahimana rahimakumullah jami'an. Dan apa hukumnya mencium istri? Enggak mengapa mencium istri, tidak mengapa. Asal kita tahu diri kita masing-masing. Kalau sedang syahwat membludak, Anda mencium istri, keluar madhi, ya. Na'udzubillah bahkan keluar sperma, batal puasa. Kalau keluar sperma. Nah, keluar mani. Nah, barakallahu. Makanya hati-hati mencium istri kapan? Mencium istri ketika tidak dalam keadaan syahwat yang membludak. Nah, karena sebagaimana disebutkan oleh para masyayikh, di antaranya Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, dia berkata, diharamkan mencium pasangan saat puasa Ramadan bagi yang tinggi syahwatnya. Bagi yang tinggi syahwatnya. Karena hal itu akan mengantarkan kepada apa? Rusaknya puasa. Kan mubadzir. Sudah nahan lapar, Masya Allah, ya, nahan dahaga, nahan syahwat. Subhanallah, dia nggak sabar setelah asar mencium sampai terjadi yang seperti demikian, keluar maninya. Maka apa? Rusak puasa dia. Nah, merusak puasa dia. Atau dia mencium hanya keluar madhi. Syahwatnya membludak. Ya. Dia puasanya nggak batal, tapi apa? Pahalanya dia kurang banyak. Diterima di sisi Allah hanya sekian persen. Kan mubadzir. Nah, lapar dahaga kita mubadzir, perjuangan kita mubadzir. Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Dan tentunya tadi konsekuensi pembatal puasa beda-beda. Jika karena hubungan intim tadi ada kafarahnya, yang kafarahnya hukumnya berurutan dari membebaskan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa baru ngasih makan 60 miskin. Nah, 60 miskin. Nah, barakallahu fiik. Adapun orang yang membatalkan puasa dengan sengaja di siang hari, makan tanpa ada udzur apapun, dia nggak safar, dia nggak sakit, nggak ada masalah, maka bagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk dosa besar. Sampai diancamkan di yaumul qiyamah nanti kaki dia digantung. Kemudian ini mulutnya, ini bibir tepi mulutnya, syadaknya ini keluar darah, ngocor darah. Nah, itu menunjukkan itu siksa bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Maka termasuk dosa besar. Apalagi subhanallah, na'udzubillah, banyak orang yang imannya lemah zaman sekarang, ya. Dia mengaku dia butuh nafkah untuk keluarga, ya. Ini ada tawaran pekerjaan yang Masya Allah, kalau kerja di bulan Ramadan gajinya tinggi. Karena banyak orang lagi nggak mau kerja di bulan Ramadan, kerja yang berat seperti pekerjaan ini, ya. Sehingga ketika sedikit para pekerja, maka satu perusahaan menjanjikan barang siapa yang kerja di bulan Ramadan akan mendapat gaji 5 kali lipat, misalkan, ya, mendapat gaji 5 kali lipat karena perusahaan ini butuh, ya. Akhirnya dia menawarkan diri dia, ya, dengan alasan saya butuh ma'isyah. Hati-hati, bisa masuk ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, yabi'u dinahum bi'aradhin minad dunya. Ya. Khawatir masuk dalam ancaman seperti ini. Mereka menjual agama mereka dengan sedikit dari dunia. Dikorbankan wajibnya puasa dengan karena dunia. Nasallallahu afiyah. Semoga Allah jaga saya dan Anda semua dari apa? Dari hubbud dunya. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Yang dibolehkan ketika puasa. Yang dibolehkan ketika puasa, diantaranya dia mendapati sholat fajar dalam keadaan junub. Tidak mengapa. Karena ini pernah dilakukan Nabi SAW. Ya, sebagaimana dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah adalah orang yang paling tahu
dalam keluarga Nabi SAW, kebiasaan Nabi SAW, ya. Dan dia wanita yang paling cerdas. Nah, beliau berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr Ramadhana wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaktasilu wa yasum." Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan dia junub. Ya. Bukan karena mimpi basah, bukan. Ya. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa, yaitu karena hubungan intim. Ya. Maka beliau tetap mandi dan tetap puasa. Artinya junub bukan menjadi penghalang dia untuk tetap puasa. Ya, tetap puasa. Enggak. Kalau sholat, ya harus mandi besar, mandi janabah. Nah, kalau puasa, sebelum dia mandi janabah, ya, dia sudah masuk waktu fajar, tidak mengapa. Dia masih masih bisa melanjutkan puasanya. Nah, kemudian bersiwak ketika puasa. Ini siwak termasuk sunnah Nabi SAW. Ya, yang mana Nabi SAW bersabda, ya, dari Abu Hurairah, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudhu'in." Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan, mewajibkan, ya, siwak, ya, setiap kali berwudu. Ini Rasulullah berandai, seandainya nggak khawatir untuk memberatkan umatku, aku akan perintah, artinya akan wajibkan. Tapi karena khawatir memberatkan, Nabi nggak mewajibkan, tapi dia sunnah. Nabi SAW ketika masuk rumah, pertama kali yang dilakukan, dia bersiwak. Jadi mendapati istri-istrinya itu sudah dalam keadaan bersih. Wah, itu kebiasaan Nabi, menjaga kebersihan. Nah, dan bersiwak ketika Ramadan bukanlah pembatal puasa, karena Nabi juga melakukan. Nah, dan siwak ini termasuk sunnah. Ya, siwak termasuk sunnah. Dan jangan hina sunnah sedikit pun. Pernah disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, seorang ulama salaf, yang ulama salaf ini Masya Allah menawarkan kepada seseorang lelaki, ya, siwak, ya, ini siwak ya akhi, gunakan siwak. Kemudian dia menghina sunnah Nabi SAW, sunnah yang dianggap ringan, dihina. Apa kata dia? Siwak ini biasanya untuk membersihkan lubang duburku. Siwak ini biasanya untuk membersihkan lubang duburku. Dihina. Siwak harusnya untuk gigi, dihina untuk membersihkan duburnya, untuk bersuci dari duburnya. Maka subhanallah, ya, keesokan harinya laki-laki yang menghina sunnah Nabi ini, apa yang terjadi? Ya, subhanallah, yang terjadi adalah di perutnya dia, ya, merasa sakit sekitar 9 bulan. Ya, setelah 9 bulan keluarlah hewan, ya, yang hewan ini Masya Allah besarnya seperti kelinci, tapi kepalanya wujudnya ikan, ada taringnya, punya 4 kaki. Kemudian laki-laki ini teriak-teriak. Nah, dan anaknya yang perempuan mendapati hewan ini mengeluarkan suara yang keras 3 kali. Kemudian dipukul sama anaknya yang perempuan. Kemudian laki-laki ini berkata, "Demi Allah, hewan inilah yang mencabik-cabik usus saya." 2 hari kemudian laki-laki ini meninggal dunia. Kenapa? Karena setelah kejadian dia menghina sunnah Nabi berupa siwak, langsung esoknya 9 bulan dijadikan Allah seperti ini. Makanya hati-hati dari mencela sunnah. Satu sunnah dicela saja hati-hati. Ya, bahkan Nabi SAW berkata, ya, Allah bisa marah karena satu ucapan yang dimurkai oleh Allah tanpa dia, ya la yulki fiha balan. Walaupun dia ngomongnya nggak pakai otak, ngomongnya nggak dipikir, satu ucapan ini bikin Allah marah, Allah akan siksa dia. Ini ternyata ucapan laki-laki ini bikin Allah marah, Allah jadikan siksa bagi dia 9 bulan seperti yang dirasakan oleh laki-laki ini. Hati-hati, sunnah sekecil apapun jangan dicela. Kalau Anda melihat ada saudara Anda menjalankan sunnah berupa jenggot, karena hukumnya sunnah, hukumnya jenggot, ulama khilafnya cuma 2, imma sunnah, ya, muakkadah, ataupun wajib. Sudah, antara 2 itu. Gak ada hukumnya jenggot boleh, hukumnya jenggot haram, hukumnya jenggot makruh, gak ada. Hukumnya cuma 2, sunnah, ya, sunnah atau sunnah muakkadah atau wajib itu. Maka jangan celah orang yang berjenggot seperti kambing, orang yang berjenggot, ya,
otaknya bodoh, dungu, karena dia pindah ke jenggot. Subhanallah, hati-hati. Ya, ucapan ini Allah, jika Allah bikin marah, dan Allah pasti marah dengan ucapan dia. Tinggal tunggu waktunya saja. Maka hati-hati. Kalau ada orang ya belum bisa menjalankan sunnah seperti saudaranya yang lain yang sudah menjalankan sunnah, sebagai wujud keadilan, insafnya dia, cukup dia berkata, ya Allah, mohon maaf. Ya, saya belum bisa menjalankan sunnah seperti Anda. Saya belum siap. Itu lebih baik bagi mereka yang belum siap daripada dia mencela, memaki. Ada saudari-saudarinya yang menggunakan cadar. Ya, kemudian dikatakan itu pasti rambutnya rontok, pasti ketombean, pasti mukanya jelek, pasti giginya nggak teratur. Hati-hati. Kemudian ada yang mengatakan, ya, tusuk kundil lebih baik daripada cadar dan jilbab. Ya, fa ini subhanallah. Ini sungguh kemunafikan dalam hatinya. Hati-hati. Munafik ada dua. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Dan ini termasuk nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bahaya sekali. Dan nifaq amali, kita semua nggak merasa aman dari nifaq amalan. Ya, Umar bin Khattab aja ketakutan. Khawatir masuk dalam jadwal orang-orang munafik. Khawatir. Nah, apalagi kita. Tapi nifaq i'tiqadi ini yang mengancam keislaman seseorang. Ya, sekali lagi bagi kaum wanita yang belum siap menggunakan pakaian-pakaian syar'i, ya, yang masya Allah jilbabnya panjang menutup dadanya, yang mereka ingin menutup wajahnya, jangan dicela, jangan dimaki. Cukup katakan, mohon maaf saya belum siap. Ya, insya Allah kalau siap saya akan pakai. Dan hukumnya cadar khilaf, imma sunnah, imma wajib. Khilafnya itu, ya. Nggak ada khilafnya hukum pakai cadar makruh, hukum pakai cadar haram, hukum pakai cadar boleh. Bukan. Hanya sunnah dan wajib. Maka hargai mereka menjalankan sunnah. Jangan celah. Nah, hati-hati. Ya, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala sangat menakutkan. Satu ucapan saja yang bikin Allah murka bisa membahayakan diri dia. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, ya. Nah, juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati. Hati-hati mereka-mereka yang menyelisih perintahnya Nabi SAW. Apa? Kalau mereka menyelisih perintahnya Nabi, akan ditimpa fitnah atau diberi azab yang pedih. Makanya hati-hati. Nah, hati-hati. Ya, orang mencela sunnah terkadang karena nggak tahu ilmunya. Orang yang menjalankan sunnah, mengamalkan sesuatu yang dianggap itu ajaran baru, itu ada dalilnya mereka itu. Nah, dan mereka yang nggak tahu, ya, karena mereka sebenarnya mereka belum belajar hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Itu saja wasiat saya. Nah, perlu untuk diperhatikan baik-baik oleh kaum muslimin. Kemudian bersiwak ketika puasa tidak membatalkan. Ya, ya, begitu menggosok gigi. Terus bagaimana dengan mouthwash? Ya, cuci mulut. Seperti cuci mulut itu untuk menghilangkan aroma bau, lebih baik ditinggalkan karena dia meninggalkan sisa. Ya, begitu pula pasta gigi dia bukan pembatal. Ya, tetapi juga pasta gigi itu kuat, tertinggal di tenggorokan, terus dibuang. Jangan sampai tersisa semampunya. Nah, ini ulama khilaf, ada yang mengatakan menggunakan pasta gigi di siang hari ahsan, lebih baik ditinggalkan, tapi dia bukan membatal. Hanya lebih baik saja, kehati-hatian saja. Tapi kalau dia menggunakan wujud kehati-hatiannya juga apa? Sering dibuang. Kalau masih ada bekas di ludahnya, cuci mulut kemudian dibuang. Ya, mungkin karena sebagian orang dengan aroma, masya Allah, orang yang puasa, ya, dia sendiri nggak kuat, kemudian dia terpaksa menggunakan pasta gigi, ya, resikonya dia harus buang terus rasa-rasa atar yang ada pada mulutnya dia. Kemudian apa hukumnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? Yaitu hukumnya tamatmad dan istinsyak ketika wudhu. Ya, ketika wudhu bagaimana hukumnya? Karena wudhu ini memasukkan mulut air, kita ambil air pakai tangan kanan, ya, ambil air pakai tangan kanan, misalkan ini keran,
Ya, terus demikian. Langsung dimasukkan hidung. Ya. Kemudian sambil kumur-kumur. Dan hukumnya kumur-kumur sunnah. Adapun hukumnya memasukkan air ke hidung hukumnya wajib. Nabi telah bersabda, wa balik fil istinsyak illa an takuna sa'iman. Dan bersungguh-sungguhlah, ya, bersungguh-sungguhlah untuk beristinsyak. Ini menunjukkan bersungguh-sungguh ini hukumnya asalnya wajib. Ya. Kecuali kamu dalam keadaan puasa. Berarti hukum asalnya kalau kita nggak puasa atau kita nggak berada di siang hari puasa, berarti selain keluar dari puasa, contohnya apa? Contohnya ketika sudah masuk maghrib, isya, wudunya harus bersungguh-sungguh istinsyak sampai masuk sini. Atau ketika Anda nggak puasa, siang nggak puasa di luar Ramadan, maka wudunya harus apa? Bersungguh-sungguh, ya, istinsyak masuk sini. Adapun dalam keadaan puasa, maka dalam keadaan puasa dia nggak boleh bersungguh-sungguh, cukup segini aja, ya, tanpa harus bersungguh-sungguh karena khawatir akan masuk ke dalam hidung. Nah, kemudian yang berikutnya, bercumbu dan mencium istri selama aman dari keluarnya mani. Ini boleh bercumbu dengan istri, mencium istri, ya, boleh. Seperti tadi, asal tidak dalam keadaan syahwat tinggi, juga asal tidak sampai keluar mani. Ya, dan Nabi SAW paling tahu kondisinya, ya, kondisi dirinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah bekam dan donor darah. Boleh. Bekam dan donor darah boleh, ya. Dan sebagaimana di sana ada hadis Nabi SAW yang bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Telah batallah puasa orang yang membekam dan dibekam. Terapisnya dan yang pasiennya batal. Ya, nggak puasa. Ya, berarti dia putus. Ya, tetapi hadis ini mansukh, dihapus dengan hadis yang lainnya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW, ya, ketika pernah berihram, ya, ketika umroh di bulan Ramadan, ya, Anas bin Malik berkata, kana Nabi SAW yahtajimu wa huwa sha'im, wa huwa muhrim. Nabi pernah berbekam atau minta dibekam sedang dia dalam keadaan puasa, ya, dalam keadaan puasa berihram, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat tidak sampai membuat diri dia lemas. Misalkan titik bekamnya nggak usah banyak-banyak, misalkan sayatannya nggak boleh dalam-dalam, sayatannya nggak boleh banyak-banyak. Itu contoh, ngambil darahnya, ya, misalkan diminimalkan, misalkan, maka tidak bikin lemas, tidak mengapa. Tapi masalah yang jadi bikin lemas. Kemudian ketika kami tanyakan kepada Syekhuna Abdullah Al-Mar'i, ya, bagaimana orang yang berbekam di siang hari, kemudian ada hadis itu aftarul hajum wal mahjum, bagaimana membawanya? Beliau menjelaskan, ihtimal, ada kemungkinan kenapa Nabi mengatakan batalnya puasanya orang yang dibekam, pasiennya dan terapisnya, karena pada masa lalu, dan hadis ini mansukh, ya, terhapus hukumnya. Karena pada masa lalu, ya, di antaranya bekamnya, caranya di Arab mereka menggunakan, yaitu menggunakan tanduk hewan, tanduk sapi misalkan. Tanduk sapi digunakan, ujungnya itu dipotong kecil. Dan caranya mereka menggunakan mulut, kemudian ditutup untuk mengisap isapan darah yang pertama. Nah, kemudian setelah diisap, isapan pertama untuk mengangkat darah, kemudian disayat. Dan sayatannya di masa lalu disebutkan oleh kedokteran Arab klasik, mereka menggunakan pisau atau pedang. Dan ini sangat ekstrim sekali. Sehingga sayatan kemungkinan sangat lebar dan kemungkinan sangat dalam. Sehingga mengeluarkan darah banyak dan sangat menjadikan potensi sekali untuk orang yang dibekam ini pingsan. Itu yang pertama. Sehingga batal puasa dia. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, kenapa bagi si pembekamnya kok bisa batal puasanya? Karena dia pakai alat, ya, seperti tanduk ini, setelah keluar darah kemudian dihisap dan memungkinkan darah masuk ke dalam mulutnya. Nah, maka bisa jadi memungkinkan ini batal dan itu batal. Si pasien batal dan terapisnya batal.
Nah, kemudian sabda Nabi SAW yang disebutkan kasbul hajjam khabith. Upahnya pembekam itu adalah buruk. Bukan berarti haram. Dan ketika kami tanyakan guru kami, ya, kenapa memungkinkan demikian? Karena apa? Pembekam di masa lalu menggunakan alat semacam ini. Bermain dengan darah plus bisa masuk ke mulutnya. Makanya dikatakan khabith, buruk. Kenapa? Sangat membahayakan diri dia, bisa terjadi penyakit yang menular. Nah, penyakit yang menular. Dan adapun alat bekam di zaman sekarang, Masya Allah, ya, dengan cara bekam steril, menggunakan gelas, hanya di kop, nggak ada kaitan sama mulut, ya. Kemudian saya tanya pakai pisau-pisau yang Masya Allah, pisau bedah, nomor 15 misalkan, atau sebagainya pakai jarum, maka yang demikian jauh dari pembatal-pembatal puasa. Ya, nah, yang disayat lukanya ringan, ya, nggak terlalu banyak darah yang keluar misalkan. Kemudian pembekamnya nggak ada kaitan sama darah main di mulutnya. Nah, sehingga beda. Maka kalau kasbul hajam khabith, kami menunjukkan bisa jadi ilahnya dari sini. Nah, dan adapun sekarang kalau dalilnya kan dia suka main darah, para dokter juga main darah. Berarti para dokter bakal menjadi kasbuhnya lebih khabith, ya. Itu yang disebutkan salah satu pendapat dari para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Dan khabith itu bukan berarti haram. Jangan diharamkan upahnya para pembekam. Ya. Fa masya Allah, ya. Seperti disebutkan seperti thum. Thum itu khabith. Bawang putih itu khabith, buruk. Apakah bawang putih itu haram? Enggak haram. Ya. Buruk kapan? Ketika dimakan sebelum sholat. Itu jadi masalah. Juga bekam itu bukan artinya upahnya itu haram, nggak boleh menerima upah. Bahkan Nabi SAW memberi upah kepada Abu Tayyib, ya, yang dia itu pembekam Nabi SAW dari seorang budak, ya, yang mana Nabi kemudian memberikan upah kepada dia 2 sok dari makanan. Kalau 2 sok dari makanan, katakan kalau makanan itu di negeri kita Indonesia, katakan beras 1 kilonya seharga 15.000, yang harga 15 ribuan, berarti 1 sok kalau kita 2 sok kalau kita uangkan menjadi sekitar 200 sampai 300 ribu. Nabi dinilai senilai demikian membayar upah kepada pembekam. Ya, adapun Imam Ahmad pernah memberikan upah dengan beberapa dinar. Kalau kita rupiahkan bernilai 1 juta rupiah. Apa? Untuk mengagungkan sunnahnya berbekam. Untuk mengagungkan sunnahnya berbekam. Kemudian sini ada pertanyaan, kalau siang hari sedang puasa, kita lakukan cek darah, diambil darahnya. Bukan pembatal puasa. Dia bukan pembatal wudhu, bukan pembatal puasa. Umar bin Khattab ketika ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ketika sedang sholat, dia nggak batal. Ya, sholat wudhu dia nggak batal. Ya, Utsman bin Affan ketika sedang membaca Al-Quran, rumahnya dikepung 2 bulan oleh para pendemo pada waktu itu, dan dia dibunuh. Ya, dia tetap membaca Al-Quran. Darah itu nggak membatalkan puasa. Darah yang keluar. Yang membatalkan puasa, kalau transfusi darah dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Kalau ada infus, itu semua bermakna nutrisi. Nutrisi yang masuk dalam tubuh kita itu pembatal. Kalau kita hanya cek ngambil darah, cek dari vena, diambil, nggak membatalkan puasa. Ya. Sebagaimana kaidah Ibnu Abbas tadi, al-fitru mimma dakhala, la mimma kharaja. Yang membuat membatal puasa itu yang masuk ke dalam mulut kita, bukan yang keluar. Yang masuk ke dalam pembuluh darah kita yang berupa makanan, bukan suntikan seperti antibiotik disuntik ke otot, itu tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Tapi kalau bermakna makanan, maka itu membatalkan puasa. Nah, maka itu yang harus disadari. Sekali lagi kita bahas ini dari ilmu kedokteran klasik dan kedokteran Arab dari puasa. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jika ternyata bekam dia di siang hari bikin dia lemes, maka jangan bekam. Ya. Kemudian kalau dia berbekam, misalkan mendekati waktu maghrib, biar lemesnya nggak lama-lama, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ummu Sumayyah. Ya, kalau vaksin, apakah batal? Enggak, vaksin nggak membatalkan. Dan dia disuntik di otot muskuler. Ya, dan dia bukanlah berupa nutrisi. Dia hanya dianggap seperti antibiotik, ya, seperti statusnya antibiotik. Dia bukan pembatal. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmatullah yang harus
fahami sehingga kita nggak ragu-ragu. Ya, pembatal dan bukan pembatal jelas. Sehingga kita tetap, saya puasa atau saya batal, Anda berjalan dengan yakin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula fasdu, donor darah, sama hukumnya dengan bekam. Ya. Kalau fasdu, donor darah, paling bagus aman dilakukan di malam hari. Kenapa? Karena dia lebih ekstrim daripada bekam. Ya. Sangat ekstrim, mengeluarkan darah lebih ekstrim. Kalau ketika berbekam, darah yang dikeluarkan dari mana? Dari pembuluh darah kapiler, pembuluh darah tepi. Dan yang keluar itu cuma darah kotor. Nah, adapun fasdu donor darah yang keluar dari mana? Dari vena. Apa saja yang keluar? Pembuluh darah yang bersih, darah kotor, sel darah putih, semua keluar. Nah, makanya lebih ekstrim dan lebih menyebabkan lemas dan bahkan pingsan di siang hari kalau dilakukan fasdu dan donor darah. Nah, maka kalau terpaksa dilakukan fasdu, katakan ada orang kolesterol sangat tinggi, ya, kemudian darah tinggi, kencing manis sangat tinggi, ya, dan dia harus di fasdu, ya, berarti kalau memang harus darurat, ya sudah dilakukan ketika itu kapanpun juga. Kalau sudah dalam kondisi sangat darurat, nah, misalkan muka sudah merot, tensi tinggi, harus di fasdu, ya sudah, ketika itu di fasdu. Karena dia statusnya sebagai orang sakit sudah, tidak mengapa. Nah, tapi kalau dia kolesterol masih bukan perkara darurat, ya, bisa ditunda di malam hari untuk di fasdu, maka tidak mengapa fasdu atau donor di malam hari. Barakallahu fikum. Nah, itu di antara contoh pembahasan. Kemudian untuk kasus hemofilia, di sini ada pertanyaan hemofilia. Hemofilia jangan sampai di fasdu, jangan sampai dibekam. Karena dia sulit terjadi pembukuan darah, ada masalah pada darah, ya. Darahnya nggak normal, nggak bulat sebagaimana darah sebagaimana biasanya. Nah, dan untuk kasus hemofilia, ya, bisa tentunya Anda ngambil sebab, ya, sebab-sebab pengobatan diantaranya dengan untuk memperbaiki tulang-tulang, ya, tulang punggung. Kadang-kadang untuk memperbaiki tulang punggung juga minum herbal-herbal seperti diantara contohnya adalah air liur lebah atau propolis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mencicipi makanan itu boleh. Mencicipi makanan boleh. Nah, terutama bagi kaum ibu-ibu, mereka masak, mencicipi makanan, ya. Tentunya di ujung lidah saja. Kemudian tentunya dibuang, bukan ditelan, ya, dibuang, telan. Jangan sampai kalau orang nggak tahu ilmunya, coba masak nggak tahu mencicipi makanan. Tahu-taunya buka puasa makanannya asin, makanannya terlalu pedas. Nah, maka itu untuk apa? Untuk mencicipi untuk maslahat, ya, dan ini tidak mengapa. Karena bukan niatnya ditelan, hanya di ujung saja. Hanya di ujung untuk mencicipi makanan. Nah, kemudian dalilnya apa? Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan tidak mengapa seseorang yang sedang puasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai kerongkongan. Biar nggak masuk kerongkongan, bisa diludahkan setelahnya, dibuang, ya, tidak mengapa, atau berkumur-kumur setelahnya, maka tidak mengapa. Ini dalil dari apa? Pendapatnya Ibnu Abbas. Pendapatnya Ibnu Abbas. Karena yang jadi masalah pembatal itu kalau masuk kerongkongan. Tadi sebagaimana kaidah al-fitr mimma dakhala la mimma kharaja. Kemudian ada pertanyaan pula, kalau mencicipi sampai ke tengah lidah, nggak apa-apa. Tengah lidah, mau terakhir ujung lidah, nggak apa-apa, ya. Karena itu ini lidah nih responnya beda-beda. Rasa manis posisinya di mana, rasa pahit posisi di mana, beda-beda. Nah, dan yang jelas apa, syahidnya nggak masuk kerongkongan. Kemudian bisa berkumur, dibuang, tidak mengapa. Nah, kemudian bercelak dan menggunakan tetes mata, tidak mengapa. Ya, bercelak, ya, untuk misalkan menggunakan celak batu ismit untuk terapi mata dia, tidak mengapa. Adapun tetes mata ini khilaf para ulama. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin, ya, tidak menganjurkan. Kenapa? Karena tetes mata ini ketika masuk ke mata, ada saluran kecil dari mata masuk ke tenggorokan, yang dikenal dengan sulcus lacrimalis, ya. Biasanya kalau orang tetes mata, makanya ada kerasa pahit di tenggorokan, karena ada saluran kecil sekali
masuk ke tenggorokan. Tetapi kalau dia tetes mata masuk ke tenggorokan, kemudian diludahkan, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mandi dan menyiramkan air di kepala agar seger dan lebih kuat, lebih semangat, ya. Agar seger, lebih kuat dan semangat. Maka ini datang dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Beliau berkata, sungguh aku melihat Rasulullah di Al-A'raj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus dan sangat terik. Mungkin Anda belum merasakan, ya, atau mungkin pernah merasakan ketika umroh bagaimana panasnya di negeri Arab, ya. Tapi mereka akan transportasinya pakai mobil. Zaman dulu jalan kaki, terus teduhan-teduhan itu sedikit, jadi panas banget. Nah, maka Nabi SAW mengguyurkan air di kepalanya di daerah Al-A'raj, ya, agar apa? Biar seger. Ini tidak mengapa, bukan pembatal. Juga termasuk Anda yang ingin apa? Ingin seger kemudian apa? Nyelam ke kolam renang. Tidak mengapa, bukan pembatal. Sah. Anak Anda dengan Anda renang, silahkan, nggak masalah. Untuk apa? Lebih semangat, seger lagi, nggak mengapa. Intinya jangan ditelan air kolam, ya. Kalau ditelan dengan sengaja, batal. Kalau nyelam, telan nggak disengaja, nggak batal. Nah, itu karena terkait dengan unsur kesengajaan. Kemudian ada pertanyaan di sini. Waktu sahur sepertinya salah makan dan jadinya sakit perut, selalu ke belakang. Ini biasanya ciri-ciri orang sakit mah. Dan bahkan biasanya sudah terjadi ulkus peptikum, ada luka di lambung. Apakah boleh membatalkan puasa dengan kondisi seperti ini? Kalau dia sakit mah, ya, bisa timbul keringat dingin, gemeteran, sakit, kepala tegang, ya. Kemudian bahkan ada yang sampai pingsan. Karena sudah ulkus peptikum, ada yang sampai pingsan. Ini boleh batal, boleh membatalkan. Makanya penting, pola makan itu penting. Biar Anda istiqomah puasanya, ya. 1 hari hilang Ramadan, sudah berapa keutamaan yang Anda nggak dapatin. Padahal pada Ramadan, ya, Nabi bersabda dalam hadits Al-Qudsi, Allah berkata apa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ketika bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan misalkan kita berbuat kebaikan itu dilipat gandakan dari apa? Asyra amthaliha ila 700 dhif. Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Khusus Ramadan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa Ramadan itu untukku. Berarti amalan kebaikan itu dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tak terbatas. Hanya Allah yang tahu. Maka jangan lewatkan. Makanya pola makan penting diperbaiki. Sakit mah itu kasus ringan. GERD sakit ringan. Terapinya apa? Perbaiki pola makan Anda. Itu aja. Anda mau minum obat kimia, minum obat herbal, diterapi dengan segala macam terapi. Sembuh. Sembuh sampai kapan? Sembuh sampai reaksi kesembuhan itu habis. Kenapa? Karena pola makan Anda masih salah. Berarti hakikatnya mengobati penyakit Anda lambung GERD ini, perbaiki pola makan. Itu penting. Nah, kemudian Ustadz, kalau untuk mengorek kuping ataupun lubang lainnya, bagaimana Ustadz? Boleh ngorek kuping, bukan pembatal puasa. Yang jadi pembatal itu kalau ada sesuatu makanan minuman masuk ke mulut, ya, nggak mengapa. Ngorek kuping, mau ngorek hidung, ya, atau ngorek untuk di swab lewat mulut, ya, swab lewat hidung, bukan pembatal, ya, bukan pembatal. Barakallahu fiik, insyaallah itu. Kemudian pembahasan berikutnya, apa hukumnya menelan dahak? Menelan dahak, ya, boleh. Tapi yang paling afdol, karena ini termasuk tarkul afdol, adalah dibuang, ya. Dahak itu kotor, ya. Buang dahak, jangan ditelan. Apa orang puasa, Masya Allah, apa yang dilakukan? Ngumpulin air ludahnya, terus telan. Bagi dia menghibur. Padahal hakikatnya bukan makanan. Ya, ada dahak sudah di sini, hidung sampai mau permisi, akramakumullah, agak jorok itu. Kotoran hidung, pilek sudah masuk sini, ditelan. Ya. Ini memang bukan pembatal, tapi jorok. Ya. Dan tentunya syariat nggak suka yang kotor-kotor seperti ini. Maka yang afdal dibuang. Yang afdal dibuang. Kemudian ada pertanyaan ini, Ustaz, cium istri bibirnya apa boleh? Boleh cium istri di bibirnya boleh, ya.
kebiasaan Nabi SAW. Ingat, ini sunnah yang sering dilupakan loh ya. Nabi setiap sebelum sholat mencium istrinya. Ya, kemudian berangkat ke masjid. Pulang dari masjid, ya, kebiasaan Nabi sebelum masuk rumah bersiwak agar bibirnya wangi. Kemudian mencium istrinya. Ini termasuk coba bagaimana Nabi menjaga cintanya dengan istrinya. Dan Nabi orang yang mesra. Coba Nabi pernah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika minum bersama Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Dicari gelasnya, bekas bibirnya Aisyah di mana, kemudian diminum gelas itu pas di bibirnya Aisyah bekasnya. Coba mesranya Nabi SAW. Tidak mengapa, yang penting Anda tadi mencium tidak dalam keadaan syahwat yang tinggi. Ya, jika mencium dalam keadaan syahwat tinggi, khawatir puasa Anda cacat, pahalanya berkurang, dan jika keluar mani, membatalkan puasa. Nah, tentunya pembatal puasa jika keluar mani apa tadi? Disertai orgasme. Keluar dari orgasme, ada orang punya penyakit, maninya sering keluar tanpa disadar, maka itu bukan pembatal puasa. Ya, nah, itu saja insya Allah pembahasan kita pada pagi hari ini. Masya Allah agak lama, agak panjang, karena ingin kita sampaikan satu paket. Insya Allah esok hari, jika Allah mudahkan, dan semoga Allah mudahkan dalam kesempatan yang sama, kita lanjutkan dengan sunnah-sunnah ketika puasa. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari Jiwen nih, Masya Allah. Jiwen saudara kita, semoga Allah sembuhkan ya, semoga cepat dipertemukan insya Allah. Nah, Ustaz, dalam keadaan wudhu suami mencium istri tidak membatalkan wudhu. Masya Allah, hayakallah ya. Jiwen yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, menyentuh istri membatalkan wudhu apa tidak? Itu ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan kalau menyentuh wanita membatal wudhu apa enggak? Ini ada 5 pendapat. Di antaranya ada berpendapat kalau kita menyentuh wanita bukan mahramnya, ya, maka wudhunya batal. Pendapat kedua, kalau menyentuh wanita itu mahramnya, ya, tapi tidak dengan syahwat, maka yaitu seperti menyentuh istrinya tapi tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, alhasil pendapatnya banyak sekali. Di antaranya pendapat yang masyhur di negeri kita, ya, mereka menisbatkan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Menyentuh wanita bukan mahram itu batal wudhunya. Kalau menyentuh wanita mahram, menyentuh ibu, menyentuh anak perempuan kita, menyentuh istri kita, menyentuh bibi kita, itu nggak membatalkan wudhu, ya, nggak membatalkan wudhu. Ini katanya menurut pendapat Imam Syafi'i. Ternyata dicek dalam semua kitab Imam Syafi'i, dari kitabnya dari kitabnya Ar-Risalah, dan kitab-kitab Indo Imam Syafi'i, nggak ada satupun Imam Syafi'i mengucapkan seperti demikian. Berarti ini kebohongan terhadap apa? Pengatasnamaan Imam Syafi'i. Berarti menyentuh semua wanita, mahram atau bukan mahram, tidaklah membatalkan wudhu. Dan ini pendapat yang paling sahih. Mutlak tidak membatalkan wudhu. Nah, coba kalau kita dikit-dikit membatalkan wudhu itu menjadi pemberat bagi kita, masyaqqah, ya, masyaqqah. Maka ini bukan pembatal wudhu, ya. Mungkin yang belum pernah mendengar pendapat seperti ini, yang sebelumnya sudah meyakini yang ma'ruf kalau megang selain mahramnya itu batal, kalau mendapat pendapat seperti ini mungkin aneh. Masa demikian? Iya demikian. Karena nggak ada dalil satupun menyentuh wanita membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu hanya beberapa perkara. Seperti apa? Keluar dari dubur dan kubul. Dari dubur misalkan angin, kentut, ya. Kalau ada keluar dari kubul dan dubur, ada yang keluar normal, ada yang keluar bukan normal, bukan kebiasaan. Keluar normal dari dubur seperti keluar feses, seperti kentut. Keluar dari kubul, dari depan seperti apa? Keluar pipis, keluar mani, keluar madi, ya, misalkan. Maka ini membatalkan, ya, keluar mani. Kalau madi itu penyakit juga. Nah, kemudian kalau keluar bukan dari kebiasaan, contoh, ya, keluar dari dubur, keluar cacing, ya, dia juga membatal, dan itu bukan yang kebiasaan keluar. Keluar dari kubul, dari deban, kemaluan, misalkan ada batu ginjal keluar, itu batal, dan dia bukan kebiasaan. Kemudian ada kasus yang sering terjadi, sering orang lupa. Ada seorang sudah wudhu, kemudian diperiksa oleh dokter, diperiksa prostat.
Sebagian diperiksa prostat dengan menggunakan apa? Dokter memasukkan pakai sarung tangannya, handscoon, kemudian dimasukkan tangannya lewat lubang dubur, diarahkan ke depan untuk memegang prostatnya. Kemudian tangan dokter keluar. Wuduknya orang pasien ini batal. Kenapa? Karena ada yang ikut keluar bersama duburnya. Batal. Nah, kemudian pembatal wudhu berikutnya apa? Tidur yang lelap. Ya, kalau tidur masih mendengar daerah sekitar, dia masih sadar, nggak membatalkan wudhu. Tidur lelap, pingsan, maka itu membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Kemudian juga jika dia makan daging onta, sebagaimana hadits Nabi SAW, ketika ada sahabat yang tanya, makan sapi, makan kambing nggak wudhu, ketika disebutkan ya makan daging onta, maka dia harus berwudhu. Nah, jadi pembatal wudhu harus ada yang dalil yang menyebutkan itu adalah pembatal. Ya, seperti Anda kena najisnya anak-anak kita misalkan. Anak-anak sedang pipis, kemudian Anda kena air kencingnya. Anda kena air kencingnya anak Anda. Walaupun anak Anda sudah gede, misalkan 4 tahun, 5 tahun, ya, tentunya sudah bukan nyusu lagi seperti susu ibu atau masih baby yang najisnya ringan, ini sudah berat. Ya, kena najis. Atau Anda kena kotoran, kena ee-nya, kena pipisnya. Apakah dia membatalkan wudhu? Ingat, itu bukan pembatal wudhu. Najis itu hanya cukup Anda cuci, Anda bersihkan najisnya. Wudhu Anda masih ada. Nah, dan ini masih asing di telinga kaum muslimin. Kenapa? Karena belum melewati pembahasan-pembahasan fikih yang begitu detail. Nah, barakallahu fikum. Maka itu, ya, jiwen, semoga bisa difahami. Kemudian, apabila ada luka dan keluar darah dan nanah sedikit setetes, apakah batal wudhu? Nah, hanya dibersihkan aja. Sekali lagi, dia bukan pembatal. Ya, darah bukan pembatal. Kalau nanah, itu memang najis. Ya, dan darah bukan najis. Nanah najis dan keluarnya nanah bukan pembatal wudhu. Cukup Anda bersihin. Cukup Anda bersihin saja. Makanya kalau ada luka, ada nanahnya, tutup pakai kasa. Ya, biar nggak kena pakaian Anda. Nah, itu harus dipahami. Kemudian apakah batal wudhu karena ee-nya ayam? Ya, ya, hewan-hewan ya yang hewan untuk halal dimakan, mereka ini bukan najis, ya. Bukan, artinya tidak mengapa Anda tetap sholat, kena kaki tai ayam, ya. Misalkan itu bukan najis, ya. Barakallahu fikum. Kemudian tentunya yang paling bagus tentunya dibersihkan, ya. Tentunya yang paling sempurna dibersihkan barakallahu fik. Dan dia bukan pembatal wudhu, ya. Perlu dikatakan bukan pembatal wudhu. Kemudian bismillah Ustaz, wanita haid boleh memegang Al-Quran yang ada terjemahan. Ini khilaf para ulama, ada yang mengatakan ya Al-Quran yang nggak boleh dipegang, ada Al-Quran yang betul-betul Al-Quran murni nggak ada terjemahannya. Ada yang mengatakan kalau ada terjemahannya boleh dipegang. Alhasil untuk lebih hati-hati, jangan dipegang langsung, pakai pengalas, kain atau pakai sarung tangan, itu lebih aman. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi harap dimaklumin jika ada kekurangan dari jawaban saya atau ada kesalahan. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada cacatnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.